Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Baik, Waalaikumsalam kami di sini warahmatullahi. dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang tabel bunga. Di sini saya Andrian Agusta selaku moderator dan keempat rekan saya Andrian Parlindungan Pardede, M. Andri Putra, Abdi Ridwansyah, dan Raden Alfarizi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Raden Alfarizi. Materi pertama yaitu tentang bunga. Bunga atau interest dapat dimengerti sebagai uang yang dibayarkan atau diterima atas penggunaan sejumlah pinjaman atau sejumlah uang yang disimpan. Dalam pengertian yang lebih luas, bunga dapat dianggap sebagai uang yang diperoleh dari investasi sejumlah modal tertentu. Jenis-jenis bunga. Yang pertama yaitu bunga sederhana atau simple interest. Bunga sederhana adalah bunga yang setiap tahunnya dihitung dengan berdasarkan modal awal. Tidak ada bunga yang dihitung atas bunga yang bertambah. Bunga sederhana juga bisa diartikan sebagai berikut. Bunga dengan kalkulasi satu kali saja. Bunga ini biasanya dibayar di akhir periode perjanjian atau kontrak. Bunga sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan P dikali N dikali I kecil. Dengan keterangan I besar sama dengan bunga, P sama dengan prinsipal atau pokok uang, N sama dengan periode, dan I kecil sama dengan tingkat suku bunga. Untuk bunga majemuk akan dijelaskan oleh Abdi Ridwansyah. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua, bunga majemuk. Di mana bunga majemuk adalah bunga yang didapatkan dari sebuah investasi atau penanaman modal. Dan bunga yang dibayar pada interval yang hampir seragam, bunga setiap tahun dihitung berdasarkan pada saldo tahun tersebut, termasuk bunga yang bertambah. Secara umum, bunga majemuk dapat dirumuskan sebagai berikut. M besar, N sama dengan M0 buka kurung 1 plus B tutup kurung. Keterangan. MN sama dengan modal awal. M0 sama dengan modal akhir. N sama dengan periode dan B sama dengan persentase bunga majemuk. Dari itu kita dapat mengetahui perhitungan bunga majemuk dan ekivalensinya. Sebelum mengetahui perhitungannya, kita harus mengetahui rumus-rumus perhitungannya terlebih dahulu. Yang dimana mempunyai notasi, yaitu I, suku bunga persatuan waktu, N, yaitu jumlah satuan waktu atau periode, V, itu adalah persentase, vol atau perincival pokok jumlah uang pada saat sekarang ini, F, futur Faul jumlah uang pada saat ini, waktu ke N. A, itu uniform series, jumlah uang yang besarnya sama dibayarkan setiap satuan waktu. Dan G itu adalah uniform gradient, penambahan atau pengurangan sejumlah uang secara konstan pada uniform series. Dan selanjutnya, Oke, kemudian yang selanjutnya itu ekivalensi bunga majemuk, yaitu yang pertama single payment compound amount faktor bunga dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung N kecil yang dihasilkan pada tabel di atas disebut dengan single payment compound. Yang digunakan untuk diklat ekonomi teknik, yaitu Risidianto Ginting. Menentukan nilai futur dari sejumlah prinsipal selama N periode pada tingkat suku bunga I. Yang kedua, single payment present worth factor 1 atau dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung N merupakan kebalikan dari faktor di atas, di mana kita berkepentingan untuk mengetahui atau menentukan nilai present dari suatu nilai F selama N periode pada tingkat suku bunga I. Terus dari presentasi kami yang sudah dijelaskan, kita tarik contoh soal, yaitu
Contoh soalnya, seseorang menabung Rp60.000. Saat ini Rp30.000. 2 tahun kemudian dan Rp40.000 5 tahun setelah saat ini. Berapa jumlah yang tabungan pada 10 tahun setelah saat ini jika suku bunganya 5% per tahun? Contoh soal ini akan dijelaskan oleh Pardede. Ya, langsung ke contoh perhitungannya. Pada tadi disebutkan bahwa pada F0 dia menabung sebesar 60.000. Kemudian pada tahun kedua dia menabung lagi sebanyak 30.000. Artinya pada penabungan tersebut dia menginvestasikan sejumlah uang kepada bank. Dengan di sini F-nya ke arah bawah, F0 60.000, F2 30.000, dan pada tahun kelima dia juga menabung sebesar 40.000 lagi. Yang ditanya adalah berapa jumlah modal setelah dia menginvestasikan selama 10 tahun. Artinya, kita masuk ke rumusnya itu adalah pada F0-nya tadi 60.000, karena dia mencari nilai F, maka dia F per P 5% kali 5% dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, dari mana kita mendapatkan nilai 5% dalam jangka waktu 10 tahun? Itu dapat dilihat dari tabel. Tolong moderator balik ke tabel. Nah, F per P, kita lihat di sini ada tabel F per P, dan kita lihat di sini ada I-nya itu 5%. Nah, di atas itu ada 5%, itu adalah suku bunga ya. Kemudian N itu adalah kita sesuaikan dengan tadi diketahui, yaitu sebesar 10 tahun. Jadi kita cari di sini N-nya 10 tahun, kemudian dari F per P, maka perhitungannya adalah 1,62885. Balik lagi ke soalnya. Begitu seterusnya juga dengan yang 30.000. 30.000 mengapa dia 8 tahun? Karena dia dari mulai menabungnya itu pada tahun kedua. 10 tahun dikurang 8 tahun kedua, maka 8 tahun. Kemudian pada 40.000 dia memakai jumlah besar 5% dikali 5 tahun. Karena dia mulai menabung pada tahun kelima. Maka didapatkan hasilnya 60.000 dikali 1,628895. Kemudian pada tambah 30.000 dikali 1,477455. Ditambah 40.000 kali 1,276282. Maka total hasilnya adalah 193.108,6. Ini adalah sejumlah uang besar yang nanti akan didapatnya. Kemudian ada cara lain. Nah, cara lainnya itu adalah P. P ini adalah nilai modal yang dipinjamkan pada awal periode. Nah, pada awal periode dia meminjamkan 60.000, 30.000 dikali P per V. Karena ini dimulai dari P, maka kita mau pakai tabel per V kali 5%. Kemudian tambah 40.000 P per V 5% kali 5. Maka hasilnya adalah 60.000 tambah 30.000 kali 0,709 tambah 40.000 kali 0,783526. Maka hasilnya 118.551,931. Nah, ini masih nilai P-nya, nilai jumlah modal yang dipinjamnya. Total modal yang dipinjamkan awalnya. Nah, total modal nanti yang akan bisa dia tarik pada akhir tahun ke-10 berapa sih? Ini dia. Nilai F 118.551, F per P 5%, 10, maka sesuai dengan tabel tadi 118.551 dikali 1,628895, maka hasilnya adalah 153.108,6. Inilah nanti sejumlah uang yang bisa dia tarik dari bank pada akhir periode. Oke. Baiklah, jadi begitulah presentasi dari kelompok kami. Untuk contoh soal tadi memang memiliki 2 cara kerja, jadi tinggal teman-teman aja untuk memilih yang mana yang cara yang paling lebih gampang untuk menyelesaikan soal-soalnya, cara yang lebih gampang untuk mudah dimengerti.
Jika ada dari kelompok kami melakukan kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Mungkin cukup itu saja dari penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.